Tadinya cuman sekedar mengucapkan selamat Natal. Tadinya sekedar Natal bersama, sekedar seremonial. Berlanjut terus jadi pengawal gereja. Berlanjut terus mencium tangan paus di Vatikan. Berlanjut terus baca Quran di gereja. Berlanjut terus sholawatan di gereja. Ini dikatakan shibaran bishibirin, dhira'an bidhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lau dakhalu juhra bab la dakhaltumuh. Kalaupun mereka masuk ke lubang bab, binatang padang pasir sejenis biawak yang jorok, yang kotor, la dakhaltumuh, pasti kalian akan ikut juga. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Jakarta Pusat. Kita masih melanjutkan bab yang ke-23. Ada satu hadis yang panjang yang tidak bisa kita selesaikan pada pekan lalu. Kita di halaman 88. Halaman 88. Muslim meriwayatkan dari Thauban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa u'titul kanzainil ahmara wal abyada wa inni sa'altu rabbi li'ammati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah wa alla yusallita alaihim aduwam min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa anna rabbi qal ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah wa alla usallita alaihim aduwam min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a alaihim man biaqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dah wa yasbi ba'duhum ba'dah. Wa rawahul Barqani fi sahih wa zada wa innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la yazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Hadis ini diterima dari Thauban.
sanadnya dari Thauban. Siapa Thauban? Nah, kita berkenalan dengan sahabat Nabi yang mulia Thauban radhiyallahu anhu. Thauban adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Anas bin Malik, Thauban juga banyak meriwayatkan hadis. Setelah Rasulullah wafat, lalu Thauban berangkat ke Syam dan beliau wafat di Hims tahun 54 Hijrah. Nah, demikian perkenalan singkat dengan sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Thauban bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha zawalil arda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan bumi untukku. Mengumpulkan bumi untukku. Apa maksud mengumpulkan bumi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bumi itu dilipat, diperkecil, kemudian sampai beliau bisa melihat baik belahan barat maupun belahan timur. Pernah lihat globe enggak? Gambar peta? Kan ada globe yang bulat itu, ya, tinggal putar. Wah, ini benua Eropa. Putar lagi, ini benua Amerika. Putar lagi, ini benua Australia. Bahkan seluruh dunia bisa kita lihat sendiri. Nah, dulu belum ada globe. Jadi Allah punya cara sendiri bagaimana melipat bumi sehingga Nabi bisa melihat dengan jelas, ya. Karena belum ada foto, belum ada video, ya tidak bisa kita jelaskan secara detail, ya, belum bisa kita terangkan secara detail. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendekatkan yang jauh darinya sehingga beliau melihatnya seakan-akan di depan matanya. Ya, walaupun belahan dunia barat begitu jauh sampai ke Romawi, tapi di depan matanya bisa beliau lihat dengan jelas. Begitupun sebelah timur, tanah Persia, Iran sekarang bisa beliau lihat dengan jelas. Nah, itu yang dimaksud oleh beliau zawalil ardh. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bumi untukku. Wa anna ummati, saya belugu mulkuha ma zuyali minha. Sesungguhnya kerajaan umatku akan menjangkau belahan bumi yang telah dikumpulkan itu kepadaku. Inilah di antara alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Beliau bisa menyampaikan apa yang akan terjadi. Bukan hanya yang telah terjadi, tapi yang sedang terjadi dan akan terjadi. Ini beliau sampaikan. Di nomor yang lain masih hadis dari Thauban, pernah beliau sallallahu alaihi wasallam selesai sholat subuh naik ke atas mimbar, lalu berkhutbah sampai menjelang zuhur. Berapa jam itu? Dari habis subuh menjelang zuhur. Begitu menjelang zuhur beliau turun
Lalu karena waktu zuhur sudah masuk, beliau bersama jamaah melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selesai sholat zuhur, jangan dikira isoma, istirahat, sholat, makan. Tidak, tapi naik lagi ke mimbar. Beliau berkhutbah sampai menjelang asar. Begitu azan asar berkumandang, beliau turun dan melaksanakan sholat asar berjamaah. Selesai sholat asar, dikira bubar, ternyata tidak. Beliau naik lagi ke mimbar, berkhutbah lagi sampai matahari terbenam. Seharian beliau berkhutbah, seharian para sahabat mendengar apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Seharian mendengar khutbah. Kita ditulis di mimbar khutbah maksimal 20 menit. 20 menit itu sudah terasa lama. Malah masih sempat tidur, ya, kita masih sempat nyuri tidur ketika khatib membaca khutbah. Tapi tidak, dengan khutbah Rasulullah SAW, para sahabat antusias mendengarkan khutbah beliau. Dalam hadis ini juga beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi. Jadi setiap yang beliau sampaikan pasti terjadi, tidak dapat tidak. Tidak ada kekuatan pun yang menghalangi. Kalau beliau sudah sampaikan itu akan terjadi, pasti terjadi. Ini diantara alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Kalau ternyata ada yang menyampaikan akan terjadi, ternyata tidak terjadi, itu bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Nah, melalui hadis ini jugalah tertolaknya syubhatnya agama Syiah, di mana Syiah mengatakan al khalifati ba'di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifahku, penggantiku nanti adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terjadi enggak? Enggak terjadi. Siapa khalifah pengganti beliau? Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Umar, Utsman. Nah, baru Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan beliau tidak pernah mengucapkan hadis ini. Nah, maka sepakat para ulama mengatakan hadis itu maudhu', palsu, bualannya orang-orang Syiah, supaya kita jangan tertipu oleh mereka. Jadi hadis tentang khalifah pengganti Nabi itu adalah hadis palsu. Ya, nyatanya yang menjadi khalifah bukanlah Ali, tapi Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali ia juga, tapi tidak langsung pengganti Nabi, tapi Ali khalifah pengganti Utsman. Antara lain yang beliau ceritakan yang akan terjadi adalah wa anna ummati sayabalughu mulkaha ma zuyali minha. Sesungguhnya kerajaan umatku akan menjangkau belahan bumi yang telah dikumpulkan kepadaku itu. Apa yang terjadi setelah beliau meninggal? Islam mengembangkan sayapnya ke barat dan ke timur. Ke barat sampai ke Romawi, ya, Bizantium ditaklukkan ketika itu. Tanah Roma yang sekarang Vatikan, di situ sempat dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, sebelah timur tanah Persia, Iran, di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, tanah Persia ditaklukkan ketika itu. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Aku diberikan dua jenis perbendaharaan, merah dan putih. Aku diberikan perbendaharaan merah dan putih. Hadis ini sempat disalahfahamkan
Ada seorang ustadz, kita dengar di YouTube, merah putih itu katanya adalah bendera Indonesia. Merah putih itu maksudnya apa? Bendera Indonesia. Jadi suatu saat Indonesia akan bangkit, karena dijanjikan oleh Nabi bahwa beliau akan diberikan perbedaan merah dan putih. Maksudnya sangsaka merah putih, yaitu bendera Indonesia. Penafsiran yang salah. Apa yang dimaksud dengan merah putih di sini? Merah artinya emas, putih artinya mutiara dan perak. Karena memang Kaisar Romawi, ya, Raja Romawi itu banyak kekayaannya terdiri pada emas. Di mana Romawi? Ya, Eropa Selatan ya. Ya, di Itali, ya, Vatikan sekarang itu. Itu kekayaan rajanya banyak emas. Sehingga ketika daerah itu ditaklukkan, maka emas itu diserahkan kepada Nabi SAW, kepada kaum muslimin. Begitupun ketika Persia ditaklukkan, karena Kisra Raja Persia itu banyak menyimpan mutiara, banyak menyimpan perak, dan itu juga diserahkan kepada kaum muslimin sebagai tanda daerah taklukan. Di riwayat yang lain Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi latunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh perbendaharaan keduanya itu, maksudnya emas dan perak, emas yang dikuasai Roma dan perak yang dikuasai Persia, ya, keduanya akan diinfakkan pada jalan Allah, kata beliau. Nah, Nabi menyatakan itu karena memang Kaisar Raja Romawi, ya, itu banyak menyimpan emas. Kemudian Kisra Raja Persia banyak menyimpan mutiara dan perak. Selanjutnya kata beliau, "Wa inni sa'altu rabbi li ummati." Sesungguhnya aku mohon kepada Rabbku. Untuk apa? Allah yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Untuk umatku agar dia tidak dibinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan. Nah, agak lega kita. Ya, kita sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita tidak didera oleh paceklik yang berkepanjangan. Jadi walaupun kita mulai merasakan resah, gelisah, gundah gulana oleh karena COVID-19, virus corona, finansial kita menurun, ya, usaha kita terganggu, jangan takut kelaparan. Jangan takut kelaparan. Kenapa? Satu, dalam tauhid rububiyah, Allah telah menjamin rezeki kita. Ya, Allah telah menjamin rezeki kita. Jangan takut kelaparan. Yang kedua, kita juga telah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan merasakan paceklik yang berkepanjangan itu. Min siwa anfusihim, selain dari kaum mereka sendiri. Jadi sebenarnya yang membuat kaum muslimin menderita itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Karena dirinya masih jauh dari Allah, dirinya masih musyrik mempersekutukan Allah, dirinya masih malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyebabkan mereka itu didera oleh kekurangan. Apa yang terjadi setelah itu? Fayastabiha baydatahum, sehingga musuh tersebut akan menghalalkan kehormatan mereka.
sehingga musuh tersebut menghalalkan kehormatan mereka. Awal masuknya musuh ya ke dalam Islam karena kelengahan, kelalaian umat itu sendiri. Contoh, mungkin rumah kita pernah atau sering bukan dimasuki kecoa. Ya, kecoa itu asli dalam rumah atau dari luar? Dari luar. Kenapa kecoa bisa masuk rumah? Kelalaian kita yang punya rumah. Mungkin rumah itu kurang bersih, mungkin pintunya kurang rapat, masuklah kecoa. Nah, begitupun kecoa bangsa ya, yang dulu menganjurkan supaya LGBT dijadikan sebagai budaya, dibikinkan payung hukum. Sekarang miras. Siapa yang menyuruh mengundang-undangkan miras? Siapa yang menyuruh melegalkan miras adalah kecoa bangsa. Makanya tidak usah menghujat pemerintah, tidak usah mencaci maki penguasa, karena biang keladinya adalah kecoa bangsa. Kecoa bangsa dari luar yang kita kenal dengan asang asing, asung asing, itu kecoa bangsa atau benalu negeri. Mereka bukan hanya mencari makan di negeri kita, tapi juga menguasai dan menyengsarakan bangsa kita. Nah, sering kita sampaikan, banyak di antara teman-teman kita menghujat ke sana kemari, yang dihujat pemerintah, yang dicaci maki penguasa. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yang kecoa itu tadi. Kenapa? Karena lengahnya kita menjaga negara kita sendiri. Aset kita banyak, mereka ngiler, malah mereka sebahagian ada yang memberikan peluang. Nah, inilah pengkhianat bangsa. Nah, ini yang menyebabkan mereka merajalela. Nah, jadi kata Nabi, fayastabiha baydatahum, sehingga musuh tersebut akan menghalalkan kehormatan mereka, menjajah mereka, menguasai mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dah wa yasbi ba'duhum ba'dah, hingga umatku itu sendiri saling membinasakan di antara mereka dan saling menawan di antara mereka. Sekarang kita rasakan ya, bagaimana kita diadu domba ya. Yang satu membawa bendera la ilaha illallah, kaum muslimin. Yang satu membakar bendera la ilaha illallah, kaum muslimin juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nyata terjadi. Jadi apa yang disampaikan Nabi 15 abad yang lampau sekarang bisa kita buktikan. Ini alamatun nubuwah, tanda kenabian, bukan beliau paranormal ya. Jangan dikatakan pula memang Nabi itu paranormal kali ya, bukan. Ini karena berdasarkan wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa anna rabbi qal, Tuhanku berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yura. Wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan suatu keputusan, maka ia tidak akan bisa ditolak. Nah, jadi apa yang terjadi di negeri kita, sepahit apapun, segetir apapun, ini juga bagian daripada takdir. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak begitu linglung dengan apa yang terjadi, dengan musibah,
dengan bencana. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini adalah bagian daripada takdir. Dan kita sudah belajar beriman kepada qada dan qadar itu, qadar baik dan qadar buruk itu adalah rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Allah, kata Nabi, Rabbku berfirman, wahai Muhammad, jika aku telah menetapkan suatu keputusan, maka ia tidak akan bisa tertolak. Ya, ini sudah keputusan Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, apapun yang datang menimpa di muka bumi itu sudah tertulis sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka tidak perlu menyesali diri. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus lakukan adalah semakin dekatlah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan kotori mulut dengan menghujat ke sana kemari. Gunakan mulut kita berdoa kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Gunakan nama-nama yang baik, ya Asmaul Husna, Asmaul A'zam, untuk memuluskan doa kita kepada Allah. Semoga kesengsaraan kita ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu warawahur Barqani fi sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahih. Nah, siapa pula Al-Barqani? Tadi kita sudah mengenal Thauban. Sekarang kita lihat pula siapa itu Al-Barqani. Beliau adalah seorang hafiz besar, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib Al-Khawarizmi Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 336 Hijrah dan wafat tahun 425 Hijrah. Al-Khatib berkata, beliau memiliki hafalan yang sangat kuat dan orang yang berhati bersih. Kami tidak melihat orang yang lebih kuat hafalannya daripadanya di antara syekh-syekh kami. Ya, ini pujian daripada sahabat-sahabat atau orang yang hidup pada masa itu terhadap Al-Barqani. Dilanjutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Barqani ini, wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Ya, wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillain. Dan yang sangat aku takutkan, Nabi mengatakan, yang sangat aku takutkan, sangat aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin bisa umara, bisa ulama. Ya, ini dikatakan pemimpin itu, kalau pemimpin negara itu umara, pemimpin agama itu ulama. Dua-duanya bergandeng tangan untuk kemaslahatan umat. Tapi akan ada masanya nanti pemimpin ini tindakannya, gerakannya, kerjanya bukan kemaslahatan umat, tapi untuk kemudaratan umat. Bukan mencerdaskan umat, tapi membodoh-bodohi umat, menyesatkan umat. Nah, ini yang dimaksud dengan mudillin, yakni para pemimpin, para ulama dan para ahli ibadah. Mereka menetapkan hukum terhadap manusia tanpa landasan ilmu, sehingga mereka menyesatkan mereka, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Ahzab ayat 76. Apa kata Allah? Wa qalu
Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ini sudah mulai kita rasakan. Para ulama kita yang diharapkan mencerdaskan umat, tapi ternyata statementnya, perbuatannya, yang dilakukannya menyesatkan umat. Apalagi sejak dakwah liberal menggeliat dan menggurita di negeri kita. Dakwah liberal sempat juga meracuni ulama kita, sehingga mereka menjadi corong daripada dakwah kesesatan itu. Mari kita perhatikan. Sejak meninggalnya Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, maka bergeserlah tentang sikap kaum muslimin terhadap agama lain. Padahal sebelum Buya Hamka meninggal itu sudah final bahwa kaum muslimin diharamkan mengucapkan selamat Natal, apalagi ikut Natal bersama. Ini sudah final, sudah selesai. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata Buya Hamka meninggal membawa fatwanya. Fatwanya tidak ditinggal di dunia, dibawa ke dalam kubur, terkuburlah fatwa itu. Maka setelah itu mulailah terbalik. Mulai orang ikut Natal bersama, mulai orang mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Terakhir kita lihat kemarin, baca Quran di gereja, berselawat di gereja, menjadi centeng, ya, menjadi security di gereja. Ini bukti apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah a'immatul mudillin, ya, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza waqa'a alaihi musayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Ini juga yang akan terjadi disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika pedang telah terhunus di antara mereka, maka ia tidak akan terangkat, maksudnya tidak akan berhenti sampai hari kiamat, tidak akan kembali ke sarungnya sampai hari kiamat. Kapan pedang mulai terhunus? Di masa Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang membunuh Uthman bin Affan? Muslim apa kafir? Muslim. Masih mending Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang kafir, wajar, oleh seorang majusi, Abu Lu'lu'ah, ditangkap dan dibunuh karena dihukumi sebagai penjahat. Walaupun kemudian jenazahnya dibawa ke Iran, dibuat kuburan mewah, kemudian orang-orang Syiah tawaf di kuburan Abu Lu'lu'ah sambil berdoa, ya Allah kumpulkan kami bersama Abu Lu'lu'ah. Kenapa? Karena orang Iran tadinya Persia dendam kepada Umar, karena Umar lah yang menaklukkan tanah Persia itu. Jadi ternyata Persia itu
tidak semuanya masuk Islam, sebagainya pura-pura masuk Islam karena takut dengan Umar. Lalu kemudian dia membalas dendam kepada Umar. Begitu Umar meninggal, naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Nah, terjadilah kemelut, ya, terjadilah kemelut. Berawal daripada perbedaan pendapat, meruncing. Nah, inilah gerakan pertama daripada Khawarij yang mengatakan Utsman itu kafir. Utsman itu kafir. Maka dikepunglah rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an berhari-hari, bermalam-malam. Karena udah capek pengawalnya Utsman, budak-budaknya Utsman sudah capek ronda menjaga, akhirnya pengawal itu disuruh pulang. Ya, termasuk yang mengawal Al Hasan Al Husain, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Utsman mengatakan, siapa yang menyarungkan pedangnya dia merdeka. Itu memberikan istirahat kepada budak-budaknya. Maka pulanglah budak-budak, pulanglah pengawal. Nah, ketika rumah Utsman sedang sepi, itulah kesempatan digunakan oleh orang Khawarij yang Nabi mengatakan anjing-anjingnya neraka menyusup merensek masuk. Dan kemudian ketika Utsman sedang membaca Al-Quran, langsung meloncat, ya, Khawarij tadi meloncat dan menikam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gugurlah Utsman sebagai syahid sehingga darahnya muncrat mengotori mushaf ketika itu. Ini pedang pertama terhunus. Setelah itu selesaikah? Tidak, berlanjut terus. Juga khalifah yang keempat yang menggantikan Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, juga gugur sebagai syahid. Siapa yang membunuh Ali, muslim apa kafir? Muslim juga. Nah, ini dikatakan Nabi tadi, bahwa musuh mereka tidak akan menyerang mereka kecuali mereka sendiri, ya, yang berbuat zalim kepada saudaranya sendiri. Nah, kita kembali. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayf, jika pedang telah terhunus, lam yurfa' ila yaumil qiyamah, ya, maka tidak akan terangkat, tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Nah, di negeri kita, ya, tragedi kilometer 50. Siapa yang terbunuh? Kaum muslimin. Siapa yang membunuh? Kaum muslimin. Ya, kita tidak berbicara panjang lebar di sini, ya. Yang jelas sesama kita diadu domba. Sesama kita diadu domba. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Nah, ini yang kaitannya dengan pembahasan pekan lalu. Kiamat tidak akan berdiri. Sampai kapan? Sampai ada suatu kaum dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik, ya. Tidak akan berdiri kiamat, tidak akan terjadi kiamat. La taqumus sa'ah, ya. Tidak akan berdiri kiamat sampai ada segolongan umatku yang mengikuti orang-orang musyrik. Apakah mengikuti Yahudi dan apakah mengikuti Nasrani? Sama-sama musyrik. Ini ada kaitannya dengan apa yang beliau sampaikan dalam hadis yang telah kita bicarakan pada pekan lalu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, ya, hadwal qudzati bil qudzati, ya, hatta law dakhalu juhra dab la dakhaltumuh.
Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sungguh kalian akan mengikuti millah orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian seperti bulu anak panah yang tersusun rata, hadwal qudzati bil qudzah, seperti bulu anak panah yang tersusun rata. Di riwayat yang lain, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tadinya cuman sekedar mengucapkan selamat Natal. Tadinya sekedar Natal bersama, sekedar seremonial. Berlanjut terus jadi pengawal gereja. Berlanjut terus mencium tangan paus di Vatikan. Berlanjut terus baca Quran di gereja. Berlanjut terus sholawatan di gereja. Nah, ini dikatakan shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lau dakhalu juhra bab la dakhaltumuh. Kalaupun mereka masuk ke lubang bab, binatang padang pasir sejenis biawak yang jorok, yang kotor, la dakhaltumuh, pasti kalian akan ikut juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bagian daripada alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Apa yang beliau ceritakan pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, jadi kita ulang, wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Kiamat tidak tiba sehingga ada suatu kaum dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, sehingga banyak kelompok dari umatku yang menyembah berhala. Ingat, berhala itu lebih luas daripada patung. Ya, kalau patung itu sesuatu yang dipahat yang berbentuk, itulah Lata, Uzza, Hubal, Manat. Kalau berhala segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Ya, patung jadi berhala, batu kuburan jadi berhala, batu cincin jadi berhala, keris jadi berhala, apalagi kerbau Mbah Selamat, Ki Selamat jadi berhala. Segala sesuatu yang disembah, yang diidolakan, yang ditaati selain pada Allah, itu adalah berhala. Wa annahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu an-nabiy. Akan muncul di kalangan umatku 30 orang pembual, 30 orang pembohong, pendusta, diawali oleh Musailamatul Kadzab. Seluruh mereka mengakui sebagai nabi. Jadi nabi palsu, ya, sudah ada di zaman Nabi, di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, antara lain namanya siapa? Musailamatul Kadzab. Jadi kalau lihat edan kesiangan, Pak, ya, kesiangan jadi nabi palsu. Termasuk Ahmad Musaddiq kesiangan. Dulu sudah ada Musailamatul Kadzab. Padahal kata Nabi, wa ana khatamun nabiyyin, aku ini adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ini yang kemudian disalahfahamkan oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan ajaran Ahmadiyahnya. Khatamun nabiyyin itu bukan penutup para nabi, tapi cincin nabi. Memang kalau kita belajar bahasa Arab, ya, ada namanya muradif mustarak
Satu lafaz berbilang makna, satu makna berbilang lafaz, itu sudah biasa, kekayaan bahasa Arab. Memang khatam itu artinya banyak. Ada artinya penutup, ada artinya cincin. Jadi secara bahasa ya sah-sah saja, ya. Khatamun Nabiin, cincinnya Nabi. Tapi ingat, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan pertama kali kepada para sahabat. Quran ini tidak langsung kepada kita. Maka kita wajib memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kita tanya Mirza Ghulam Ahmad, adakah di antara sahabat yang memahami khatamun Nabi itu cincin Nabi? Tolong carikan hadisnya. Nah, di sini Ahmadiyah tidak berkutik. Ternyata khatamun Nabiyyin ya adalah cincin Nabi. Ini adalah pemahaman Ahmadiyah saja, tidak pernah difahami oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in. Ini di antara syubhatnya Ahmadiyah. Ini juga dalam Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah yang mengatakan, baru beliau mengatakan, aku adalah penutup para nabi. Lalu hadis ini diakhiri oleh Nabi SAW, hadis yang panjang ini, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun la yadurruhum man hadalahum. Akan selalu ada dari umatku sekelompok orang yang teguh membela kebenaran dalam keadaan mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang-orang yang menghinakan mereka tidak sedikit pun tidak dapat merugikan mereka. Ya, ada sekelompok orang yang tetap memperjuangkan kebenaran dan mereka itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Dari sinilah muncul istilah Ta'ifatul Mansurah, segolongan yang mendapat pertolongan dari Allah, nama lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nama lainnya banyak. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ta'ifatul Mansurah, golongan yang ditolong oleh Allah. Firqatun Najiyah, golongan yang selamat dari ancaman neraka. Ketika Nabi menyampaikan hadis iftiraq, umatku terpecah menjadi 73 firqah, ya, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa millati wahidah, kecuali satu millah. Ketika sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa millah yang satu itu ya Rasul? Apa jawab Nabi? Siapa yang aku dan sahabatku ada di sana. Nah, itulah firqatun najiyah, firqah yang selamat dari ancaman neraka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim